warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, berjumpa kembali dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama Ustadz Yadi Pamanah Rasa. Acara disponsori oleh Dek Fala, makanan ringan si mana lagi. Oke, acara ini dilanjutkan oleh Ustadz Yadi Pamanah Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala maba'du. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Pamanah Rasa dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ferry Irawan yang telah membuka acara ngopi ini. Sahabat kaum muslimin, kali ini kita akan berbicara seputar udhiyah atau kurban. Karena banyak pertanyaan yang masuk baik melalui Instagram, WhatsApp, FB atau email atau ke pribadi saya tentang seputar kurban. Terutama pertanyaan tentang boleh dan tidaknya menjual daging atau kulit kurban. Oke, sahabat kaum muslimin, saya ingin mencoba menjawabnya. Pada dasarnya berkurban itu dianjurkan kepada orang yang mampu untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang fakir, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Yang artinya maka makanlah sebagian darinya, yakni hewan kurban, wa'at imul ba'isal fakiro, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir dan membutuhkan. Dari ayat ini kemudian para ulama terutama mazhab Syafi'iyah membuat rambu-rambu bahwa orang yang berkurban selain kurban nazar diperbolehkan untuk memakan daging kurban walaupun satu suap, dan sebagiannya lagi dibagikan kepada orang-orang fakir. Sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan, wayajuju dan boleh, wayajuju dan boleh, wala yakulu al-mudohi syai'an minal udhiyatil mandurati, dan tidak boleh orang yang berkurban nazar memakan sedikit pun dari daging kurbannya. Wa yakulu minal mutatawwi biha, dan boleh bagi orang yang berkurban sunnah memakan sedikit dari daging kurbannya dan sebagian lagi disedekahkan. Kemudian pertanyaannya, boleh tidak kita menjual daging atau kulit kurban? Jawabannya di dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah bahwa tidak boleh kita menjual sedikit pun dari daging atau kulit kurban. Sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan wala bai'u minha, dan tidak boleh menjual sedikit pun dari daging atau kulit kurban. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada pahala kurban baginya. Di dalam kitab Al-Bajuri pun dijelaskan bahwasannya wala bai'u wala yasyu al bai'u mal hurmati, tidak sah menjual daging kurban beserta haram hukumnya. Jadi tidak boleh hukumnya kita menjual atau menjual daging atau kulit kurban. Yang tidak boleh menjual yang pertama adalah orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Kedua, panitia. Panitia, karena panitia kurban adalah wakil dari orang yang berkurban.
Jadi orang yang baik, orang yang berkurban ataupun panitia kurban tidak boleh menjual daging atau kulit kurban. Kenapa? Wa'lam anna maudal udhiyati al-intifa, katanya. Ketahuilah bahwa fungsi udhiyah, fungsi kurban ada untuk dimanfaatkan. Fala yajuju, maka tidak boleh bai'uha, menjualnya. Wala bai'u jildiyah, dan tidak boleh menjual kulit kurban. Jadi tidak boleh. Jadi yang pertama yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban, baik kurban sunat ataupun kurban nazar. Kedua panitia, karena dia jadi wakil orang yang berkurban. Kemudian ketika daging itu didistribusikan, dan pendistribusian ini berbeda dengan zakat. Kalau di dalam zakat ada asnaf, ada golongan. Kalau pendistribusian daging kurban ini dibagikan baik kepada orang fakir ataupun orang kaya, tetapi orang fakir didahulukan. Ketika orang fakir terbagi semua, baru dibagikan kepada orang kaya. Dan ketika orang kaya menerima daging kurban, maka status daging kurban itu hanya tabaruk, mengambil berkah. Oleh karena itu orang kaya pun tidak boleh, ketika dia diberikan daging kurban, tidak boleh menjualnya karena statusnya hanya tabaruk. Kemudian orang fakir ketika diberikan daging kurban, statusnya tamaluk, memiliki. Maka untuk orang fakir yang diberikan daging kurban atau kulit kurban, baik oleh panitia ataupun oleh orang yang berkurban, maka dia boleh menjualnya. Sebagaimana di dalam kitab Bugiyatul Mustarsidin dijelaskan, walil fakiri atas soruku bil ma'khudhi, dan boleh bagi orang yang fakir atas soruku menggunakan daging kurban fil ma'khudhi, yang diterimanya, walau binahui bail muslimi, walaupun seumpama dijual kepada pembeli. Kenapa limilkihi? Karena statusnya itu sudah jadi miliknya, sudah jadi milik orang fakir. Terserah mau digunakan untuk makan dirinya sendiri atau dijual, karena statusnya sudah jadi miliknya. Jadi kesimpulannya sahabat kaum muslimin, menjual daging atau kulit kurban tidak diperbolehkan. Pertama, bagi orang yang berkurban. Kedua, bagi panitia, karena dia jadi wakil orang yang berkurban. Ketiga, bagi orang yang kaya yang diberikan daging atau kulit kurban, baik oleh orang yang berkurban ataupun panitia. Adapun orang fakir ketika diberikan daging kurban, maka daging kurban itu sudah jadi miliknya, maka dia boleh menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Mau dimasak silahkan untuk ataupun dijual itu boleh, statusnya karena dia sudah jadi miliknya. Itulah kesimpulannya sahabat kaum muslimin rahimakumullah, beberapa penjelasan dari ulama Syafi'iyah di dalam kitab Al-Bajuri, Bugiyatul Mustarsidin, dan kitab Kifayatul Ahyar. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.